saya informasikan di jauh-jauh hari ya, atau mungkin sebulan yang lalu, bahwa di tanggal 11 Juli ini saya akan mengadakan mini course 1 jam sampai 1,5 jam. Banyak sekali ya tema-temanya, cuman pada hari ini kita akan membahas soal bisnis model kanvas ya, atau dulu orang menyebutnya bisnis plan. Nah, kebanyakan bisnis plan zaman dulu itu konteksnya dia hanya perhitungan angka saja ya. Artinya perhitungan angka itu angka yang hanya menampilkan laba rugi, dalam artian yaitu tentang penjualan ya, rencana penjualan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan berikutnya. Kemudian di situ juga ada HPP atau COGS. Kadang juga orang dulu bikinnya yang namanya HPP itu pendekatannya yaitu harga pokok produksi ya. Padahal ketika teknis di lapangan kita sudah tidak bisa menyebut lagi yang namanya harga pokok produksi, tetapi harga pokok penjualan. Nah, kadang teman-teman di luar sana juga tidak bisa membedakan juga bedanya harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan. Padahal dua hal ini seperti halnya bumi dan langit, dua hal yang sangat berbeda. Kalau bicara harga pokok produksi itu bicara tentang satuan produksi. Misalnya saya dalam hal membuat korek ini ya, korek ini bahan bakunya berapa, biaya overhead-nya berapa, tenaga kerjanya berapa. Sedangkan kalau harga pokok penjualan atau namanya COGS, cost of goods sold, itu konteksnya adalah tentang berapakah biayanya dan kemudian potensi yang hilang. Artinya yang namanya kita jualan itu tentu ada barang yang memang benar-benar terjual ya, ada yang kemudian barang yang kemudian dikorbankan dengan cara diskon untuk menarik minat pelanggan. Kemudian ada lagi barang yang hilang, ada yang barang yang rusak dan segala sesuatunya ya. Ini ya yang kemudian disebut dengan harga pokok penjualan atau COGS. Sehingga realnya itu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Laba kotor baru dikurangi dengan biaya umum dan operasional, ketemu laba bersih. Laba bersih dikalikan sekian bulan, sekian tahun, nanti ujung-ujungnya ketemulah BEP. Baru setelah BEP kita ngomongin tentang pertumbuhan, kita ngomongin tentang bahwa bisnis ini jalan apa enggak, dan segala sesuatunya. Jadi yang ada di luar sana itu sangat standar, yang namanya bisnis plan ya hanya ngomongin tentang angka. Tapi kalau dibedah lagi, emang kita mau bikin apa? Market kita siapa? Kemudian value yang akan kita berikan sehubungan dengan kita memberikan barang atau jasa itu seperti apa value-nya. Value yang seperti apa yang akan stabil, yang akan konstan, dan kemudian yang namanya bisnis juga kita tidak hanya setahun 2 tahun ya, tetapi kemudian berpuluh-puluh tahun atau katakanlah selama mungkin ya bisnis itu. Kemudian ada lagi yang namanya aktivitas, ada key resource, key partner, key activities, itu tidak pernah atau tidak tercermin di dalam bisnis plan model zaman dulu. Nah, hari ini dan pada malam hari ini sengaja saya membawa tema yaitu bisnis plan dengan pendekatan yaitu bisnis model kanvas. Nah, bagaimana dan seperti apa itu konsepnya, nanti akan kita bahas. Oke, teman-teman, di sini kita santai saja biar nanti menjelaskannya juga jauh lebih mudah. Sebagai informasi bahwa sebenarnya yang hendak join di malam hari ini tuh banyak banget. Jadi saya sudah DM banyak banget. Cuman ya itu ya, konteksnya masalah effort, itu kadang kalau kelas gratisan seperti ini, ya banyak teman-teman yang hanya asal daftar, dia tidak tanggung jawab untuk ikut ya. Kadang juga hanya kemudian mengandalkan rekamannya dan segala sesuatunya. Ya tentu juga saya tidak ada masalah dengan hal itu, cuman kemudian kadang di secara teknis itu yang kemudian kadang mengganggu ya, dalam artian mengganggu itu ada tenaga yang kemudian harus mengadmit orang keluar masuk, atau kemudian ya hanya menunggu jadinya saja tanpa ikutan proses diskusi di dalamnya. Padahal kebutuhan saya adalah sebenarnya ketika saya menjelaskan seperti ini, saya tugasnya adalah kemudian mengarahkan ini menjadi diskusi yang menarik, diskusi yang berkembang, sehingga ilmu yang kita dapatkan pun juga kemudian juga berkembang juga. Nah, sebelum kita masuk pada teori, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Dimas Suragil, SIAK CSA. Saya pendidikan saya di S1 Akuntansi. Kemudian saya menempuh juga pendidikan profesi akuntan, ya, PPAK. Kemudian saya juga menempuh brevet AB dari IAI. Saat ini sekaligus saya juga sebagai trainer untuk statement analysis. Apa statement analysis? Yaitu tentang keilmuan untuk mempelajari perilaku berbahasa seseorang. Apakah indikasinya seseorang itu berbohong atau tidak, dan segala sesuatunya. Ada juga micro expression dan body language. Jadi statement analysis, micro expression, dan body language ini satu kesatuan ilmu untuk melakukan
audit investigasi. Kemudian saat ini saya juga sedang menempuh ujian profesi untuk konsultan pajak ya karena proses rekrutmen untuk konsultan pajak ini sedang di-hold oleh Kementerian Keuangan karena proses beberapa waktu yang lalu ada berita-berita yang sangat sangat mengganggu kita ya dalam proses kita menjadi wajib pajak yang baik ya. Ada beberapa oknum yang memang berkelakuan seperti itu ya. Itu yang kemudian akhirnya membuat beberapa hal yang sifatnya teknis maupun etik secara perpajakan ini yang kemudian ditinjau ulang sehingga ujian-ujian untuk konsultan pajak ini juga di-hold. Nah, sedangkan pengalaman kerja saya yaitu sebagai auditor 1 tahun, kemudian saya juga menambah lagi tetapi beda kantor, selama 3 tahun juga sebagai auditor, dan kemudian saya pindah ke Jogja untuk melakukan pendampingan sektor UMKM ya di Jogja selama 10 tahun ini. Nah, saat ini sekaligus saya sebagai content creator untuk channel Adiatma, yang channel yang teman-teman follow itu nama adalah pendekan dari nama PT saya yaitu PT Adiatma Sindika Sakti. Nah, bicara soal pengalaman kerja 10 tahun ini juga yang kemudian salah satu materinya saya angkat pada malam hari ini yaitu tentang bisnis model. Kalau mayoritas pekerjaan saya lebih banyak di bidang akuntansi dan perpajakan. Apakah nyambung dengan hal ini? Ya, nyambung. Konteksnya nyambung adalah begini nanti teman-teman. Setelah kita mendesain bisnis model kanvas atau bisnis plan tadi, tentu tidak akan lepas dari yang namanya faktor-faktor pemilihan badan usaha atau badan hukum ya. Karena pemilihan badan usaha dan badan hukum ini juga nanti akan menentukan bisnis model kanvas ini atau bisnis plan yang kita rencanakan ini nanti resisten apa enggak, memiliki kualitas atau memiliki durabilitas atau enggak, dan bagaimana cara mencapai cita-cita kita juga itu tentunya juga sesuai dengan kendaraan yang kita pilih, yaitu mau milih badan usaha atau malah badan hukum. Badan usaha contohnya seperti CV, badan hukum misalnya PT Perorangan, PT Biasa, atau nanti PT Terbuka ya. Nah, sekaligus juga nyambung juga dengan urusan perpajakan, karena pajak itu dengan kita belajar pajak tentu kita akan berpikir tentang dan kita bisa melakukan pricing yang tepat. Kenapa pricing yang tepat ini penting? Karena ini kaitannya dengan strategi di awal perusahaan. Kalau pricing kita sudah berantakan, pertanyaannya adalah bagaimana kita berkompetisi dengan kompetitor yang lain. Jadi 3 hal ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana kita menyusun bisnis model kanvas, bagaimana kemudian kita memilih bentuk badan usaha atau badan hukum yang tepat, dan bagaimana juga konsekuensi yang lain soal perpajakan itu sendiri. Karena ini bagian yang kemudian tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa ada pendapat di luar sana, bisnis yang baik itu nggak usah terlalu dipikir. Bisnis yang baik itu ya sudah jalankan saja. Ya bisa jadi pendapat di luar sana tepat, tapi menurut saya kemudian bisnis yang baik memang ya segera mungkin dimulai, tetapi memulai dengan mau bisnis apa, seperti apa, kita mau jual barang atau kita mau jual jasa, atau kita konteksnya barang itu yang dagang, atau konteksnya barang itu kita yang kemudian produksi, itu banyak hal yang kemudian harus dipilah-pilah dan harus dipikirkan. Tinggal pilihan-pilihannya adalah ketika bisnis asal jalan itu tentu ada term and condition-nya. Misalnya teman-teman di sini bikin bisnis, tetapi kemudian sebaiknya bisnis yang baik itu kemudian uang pribadi kita dan usaha dipisah apa enggak ya. Kalau kita bicara konteksnya akuntansi ya itu harus dipisah. Tetapi kalau tadi konteksnya adalah normatif yang bisnis yang baik itu ya segera mungkin dimulai ya. Tentu kita nggak bisa menelan mentah-mentah itu juga, bahwa yang dimulai itu ada rangkaian cara berpikir, ada rangkaian dan tahapan-tahapan kita dalam memitigasi peluang bisnisnya dan kemudian resiko bisnisnya ya. Itu kurang lebih secara intro. Nah, seperti yang temanya yaitu kita akan membuat bisnis plan dengan metode kanvas, maka saya akan menjelaskan dulu apa yang namanya bisnis model kanvas. Oke, kita langsung kepada materi. Nah, beginilah bisnis model kanvas ya teman-teman. Jadi sebentar saya pisahkan dulu. Nah, di layar sudah tampil bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu adalah sebuah kanvas ya, atau katakanlah kertas putih itu yang kemudian kita bagi menjadi 9 blok ya. Ini ilustrasinya ya. Satu kertas di sini ya, kelihatan ya kursor saya. Kemudian di sini ada arah-arah ya. Arah-arah itu untuk apa sih? Itu berhubungan dengan apa sih? Nanti kita bahas. Kemudian yang sebelah kiri itu bergeser ke sebelah kanan, yaitu lebih kepada kemudian simbol-simbol ini sebenarnya. Simbol-simbol yaitu
pattern-pattern dan kemudian kotakan-kotakan kecil yang tadi tetap dibagi menjadi 9. Kemudian digeser ke kanan lagi, ini nanti akan menjadi masuk kepada rincian. Dan di bawah ini adalah gambar utuhnya. Cuman di sini adalah ada pilihannya, ada left canvas, ada right canvas ya. Left canvas itu nanti ujung-ujungnya bicara tentang efisiensi. Right canvas itu bicaranya adalah value. Value itu adalah sesuatu yang akan dikenang, yang akan diingat, yang akan dibeli oleh konsumen. Itu namanya value. Dan dengan pengorbanan berapa, itulah namanya value. Kalau efisiensi bicaranya adalah bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan biaya seminimal mungkin. Ya, itu namanya efisiensi. Nah, tentu kalau bicara bisnis plan, bisnis model canvas itu tadi tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya strategi, tidak akan pernah lepas yang namanya dengan juga mitigasi hukum, tidak akan pernah lepas juga dengan akuntansi, tidak akan pernah lepas juga dengan namanya perpajakan. Jadi kalau bicara tentang bisnis model yang baik, nah baik itu kemudian kita sarikan, kita detailkan, baik dalam hal apa saja, dan bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar besarnya tadi ya. Ini yang kemudian yang sebelah kiri geser ke sebelah kanan ya, morfologinya begitu. Ini bentuknya ya. Biasanya kalau saya membuat business plan, saya kasih nama desain untuk siapa, nanti yang desain saya atau nanti teman saya tanggal berapa. Nah, ini yang namanya business model canvas. Yang utama yang harus jadi perhatian teman-teman semua yaitu pada ranah apa yang utama adalah ini yang langsung ada anak panahnya ini ya teman-teman, anak panah. Coba saya kasih coret-coretan di sini kira-kira bisa nggak sebentar. Saya cari spidolnya dulu teman-teman. Oke, kita lupakan spidolnya, langsung kita ke sini aja. Nah, bagian tengah ini ya, bagian tengah ini namanya kemudian value proposition. Value proposition adalah apa? Adalah preposisi nilai atau sesuatu yang kemudian akan diingat oleh konsumen kita. Kita ini menawarkan barang atau jasa apa, dan kemudian yang akan ditawarkan tentu barang atau jasa, tetapi value apa yang akan diberikan? Karena yang namanya value itu sesuatu yang dia di atas nominal rupiah ya. Value itu pasti sesuatu yang kemudian bisa sifatnya kuantifikasi, bisa dihitung atau bisa sifatnya kualitas. Ya, kemudian dia akan dihubungkan ya anak panah ini yang atas namanya customer relationship, yang bawah ini namanya adalah channel. Customer relationship itu adalah tentang metode bagaimana value ini ketemu dengan pelanggannya. Ya, bicara komunikasi, bicaranya adalah bicara program marketing, bicaranya adalah bicara tentang promo dan lain-lainnya. Nah, yang bawah ini dihubungkan dengan konsumen ini namanya adalah channel. Channel itu adalah di manakah ya si customer ini bisa menjumpai barang-barang kita. Apakah harus offline store atau bisa juga online store. Online store itu seperti apa nanti dipecah? Apakah tersedia di Tokopedia, apakah kemudian tersedia di Blibli dan segala macam ataupun website kita sendiri. Nah, kemudian ini yang utama yaitu customer segment. Jadi yang utama dulu dalam hal kita membuat bisnis plan itu adalah kita pikirkan value, kita bikin barang atau jasa dengan kita setting dengan value seperti apa. Dan dia akan ketemu dengan customer segment yang seperti apa. Ya, untuk memudahkan hal ini nanti saya sudah siapkan yaitu berupa ilustrasi dengan model bisnis canvasnya punyanya Starbucks ya, biar kita mudah menganalisa, kita mudah membayangkan. Maka saya coba carikan contoh yang relevan dengan keseharian kita relate dengan kesehariannya, yaitu paling gampang nanti kita ilustrasikan yaitu Starbucks ya. Oke. Nah, area yang ini tadi yang berupa 4, value proposition, customer segment, customer relationship, kemudian value proposition, channel, dan terakhir nanti adalah revenue stream. Bagian kanan ini ya, ini yang kemudian kita sebut di sini adalah bagaimana kita mendeliver apa red canvas ini. Bagian value itu akan kita berikan seperti apa dan bagaimana dan seberapa bagus value ini akan diberikan oleh konsumen kepada konsumen, oleh perusahaan kita, oleh brand kita. Sedangkan area kiri ya left canvas ini kita bicaranya yaitu tentang bagaimana sebuah value tadi dibangun ya. Dengan apa saja dibangun value ini? Tentu yang namanya membayangkan value itu begini teman-teman.
teman-teman membayangkan sebuah atraksi atau sebuah pementasan di atas sebuah panggung, ya. Bagian red canvas ini tadi ada ada value proposition, customer dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang tampil di atas panggung. Nah, tentu ada sesuatu yang di atas panggung itu karena pekerjaan-pekerjaan orang-orang di belakang panggung. Nah, siapakah orang-orang atau pihak-pihak yang berada di belakang panggung? Yaitu orang-orang dalam hal yang bekerja atau bertanggung jawab dalam hal apa? Dia memikirkan dan membuat key activities atau aktivitas kunci. Bagaimana mereka berhubungan dengan para partner-partner pemegang kunci. Ya. Key partner ini sifatnya adalah pihak-pihak yang memberikan proporsi yang sangat dominan untuk menghasilkan sebuah value. Ada lagi nanti key resource, sumber daya ekonomi apa yang paling dibutuhkan atau sumber daya kuncinya apa. Dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, area sebelah kiri ini harus teman-teman pikirkan, yaitu apa? Untuk kemudian menghitung dan menskala efisiensinya. Jadi value apa yang akan kita bentuk dengan efisiensi berapa, atau value apa yang akan kita berikan dengan biaya-biaya dan aktivitas kunci apa saja untuk menghasilkan value ini. Karena apa? Nggak bisa yang namanya value dan efisiensi itu kemudian dia seimbang. Tentu value itu harus naik dan kemudian efisiensi harus ada di bawahnya. Nah, ini tentu akan ada selisih itulah yang kemudian kita sebut yang namanya laba bersih, ya. Value dia tidak bisa sejajar dengan efisiensi. Value itu harus di atasnya efisiensi, ya. Jadi ini penting dalam hal meng-create value. Kadang namanya value itu sesuatu yang tidak bisa diukur, atau value itu sesuatu yang kemudian bukan tidak bisa diukur, tapi susah diukur dan susah dinilai, karena begitu berharganya sebuah value ini dibandingkan dengan apa? Aktivitas dan lain-lain tadi secara efisiensi. Kadang efisiensinya juga tidak sebanding, sehingga bagaimana akhirnya menghasilkan sebuah laba bersih yang bagus. Nah, ke-9 kanvas, satu kanvas yang terdiri dari 9 blok inilah yang namanya disebut bisnis model kanvas. Nanti buat teman-teman yang hendak bertanya, silahkan tanya langsung ya di kolom pertanyaan, nanti silahkan teman-teman sampaikan. Oke. Nah, ini masih sama dengan bentuknya tadi, cuman kemudian kalau ketika pas presentasi atau pas saya ada klien, saya akan mengisi bagian-bagian ini, ya, bagian-bagian ini yang sama juga satu kanvas tadi dari 9 blok tadi. Oke. Nah, ini tadi perbedaannya ya, tentang kemudian ada area value, ya, area yang putih ini area value, bagaimana kita membentuk value di masyarakat atau di konsumen kita, dan bagaimana kita yang abu-abu ini kita melakukan efisiensi atas seluruh biaya-biaya kita. Nah, bicara bisnis model kanvas tentu juga tidak bisa juga untuk tidak bicara tentang apa, tentang hal ini teman-teman. Ya, di layar coba saya tampilkan. Ini coba saya besarkan. Nah, di layar sudah terlihat bahwa ini yang namanya bisnis proses, ya. Bisnis proses ini adalah bagaimana kita membuat sebuah rancangan bisnis, membuat sebuah rancangan produksi, membuat sebuah rancangan penjualan dalam satu skema, ya. Ada namanya bisnis itu one-to-one, ya. Apa sih model bisnis one-to-one? Bantuan adalah sebuah model bisnis di mana kemudian kita menciptakan satu untuk satu, ya, menciptakan satu untuk satu. Apa contohnya? Misalnya saya bisnis, tetapi kemudian bisnis saya itu bergerak dalam sektor seni, atau katakanlah saya seniman, ya. Kemarin sudah saya contohkan, misalnya saya adalah seniman pembuat keris, ya, seniman pembuat keris. Mungkin dalam membuat keris ini itu proses penempatannya banyak, ya, dari proses puasa, ya, ada pasti yang namanya keris yang bagus pasti dia si empunya atau pembuatnya adalah pasti dia harus melakukan puasa dan ritual macam-macam. Kemudian dia nyari bahan baku bukan hanya dari biji besi, tetapi kadang yang namanya keris itu kadang butuh tambahan bahan baku yang lain, kadang ada yang ngambil dari meteor dan segala sesuatunya lah. Nah,
Anggaplah membuat sebuah keris ini saya membutuhkan waktu ya, mulai dari puasa, nyari bahan baku, kemudian menempa, kemudian mempercantik ya, misalnya dengan tambahan ukiran ataupun tambahan lekukan apa, terus kemudian saya sepuh dengan emas yang emas 24 karat dan sebagainya. Nah, katakanlah ini membutuhkan waktu yang namanya waktu 2 tahun atau 12 bulan ya, 24 bulan ya. Namun, dalam menjual satu keris ini, sekali menjual keris, anggaplah saya bisa menjual dengan harga 2 miliar. Sehingga 2 miliar secara penjualan dikurangi seluruh bahan baku macamnya sama masih memiliki laba bersih, yang mana laba bersih itu cukup untuk saya sebagai biaya hidup saya 2 tahun lebih ya, karena yang namanya bisnis itu laba itu jangan sampai hanya menghidupi kita setahun 2 tahun, tetapi dalam jangka panjang. Anggaplah saya bisa menjualnya ini dengan harga 2 miliar dan total misalnya bahan baku semuanya misalnya 300 juta, jadi saya untung 1,7, tetapi 1,7 itu selesai dalam waktu 24 bulan, sama saja laba bersih saya 1,7 dibagi 24 bulan untuk ketemu laba bersih per bulan. Itu contohnya tadi, bantuan, membuat satu didedikasikan untuk satu. Yang kedua ada bisnis proses, yang tadi ada berhubungan dengan proses penjualan dan proses produksi, ada namanya bantu many. Bantu many itu satu untuk membuat banyak. Nah, bantu many ini yang sangat memungkinkan kita ini jualannya jualan skala internasional. Ya, contohnya apa? Misalnya gini, bantu many itu satu untuk banyak. Satu itu apa? Misalnya kita merujuk satu itu pada satuan produksi ya. Misalnya ketika saya membuat resep, katakanlah saya bikin satu resep Indomie ya. Kita tahu Indomie itu enak sekali ya, baik bumbu-bumbunya maupun kemudian bahan baku utamanya yaitu tepung itu sendiri. Nah, kata kuncinya adalah di wannya. Wannya itu apa? Dia membuat sebuah resep yang teruji, ya resep yang sangat enak walaupun itu campurannya MSG, tetapi anggaplah resep yang sangat enak, yang mana resep saya ini bisa diterima oleh seluruh lidah masyarakat dunia. Saya membuat satu formula untuk kemudian saya jual di banyak negara atau kemudian penjualan bisa secara internasional. Nah, bisa juga ini sifatnya macam-macam, tetapi kata kuncinya adalah tadi dia desain industri, kemudian dia juga melalui satu proses formulasi, ya macam-macam ya. Tetapi ini lebih banyak kemudian bergerak dalam bidang sektornya adalah manufacturing ya. Ya, sektor manufacturing walaupun di bedah itu juga ada perdagangan di dalamnya. Tetapi konteks bantu money itu sangat susah kalau kita memasukkan namanya kemudian sektor jasa. Ya walaupun sangat mungkin, misalnya saya membuat sebuah website ya, anggaplah saya membuat website namanya Netflix ya, dengan satu kata kunci one to many, satu proses semua yang saya libatkan, tetapi kemudian dia bisa jualannya ke seluruh negara, pembelinya dari bisa juga seluruh warga bumi ini bisa membeli semuanya Netflix ini. Jadi saya hanya mendevelop satu, dia bisa menghasilkan banyak revenue. Atau misalnya nggak usah Netflix, misalnya Google ya, misalnya Google. Nah, itu Google itu juga produk bantu many, meng-create sebuah satu untuk kemudian dia dijual banyak, bisa menghasilkan turunan revenue yang sangat banyak. Nah, yang ketiga ada lagi yang namanya many to one. Jadi satu pihak atau lebih yang kemudian dia bekerja sama ya, pasti minimal dua pihak untuk menghasilkan sebuah produk ya. Sebuah produk itu satuannya bukan unit tapi bisa ratusan ataupun ribuan. Contoh dalam hal ini many to one itu proses-proses kerja yaitu ketika sudah menjadi brand. Contoh saya di minggu yang lalu, contohnya misalnya brand BMW kerjasama dengan brand Polygon, mereka menciptakan sebuah sepeda yang memang mahal, satu unitnya bisa jadi 200 juta, dan dia membuatnya hanya 1000 pieces, atau katakanlah 100 pieces, sangat-sangat limited edition. Dari situ marginnya memang besar, tetapi tujuan daripada prinsip many to one ini tentu bukan hanya soal profit semata, tetapi gengsi juga terlibat, kemudian skema untuk menaikkan brand yang lain dengan metode kerjasama seperti ini. Ya, contohnya tadi BMW kerjasama dengan Polygon menghasilkan sepeda yang limited edition hanya tersedia 1000 pieces dan dijual di seluruh dunia dengan memberikan nomor seri atau dengan memberikan nomor sertifikat, sehingga 1000 pieces ini layak untuk dikonsumsi ya pemain fanatiknya BMW ataupun kemudian orang yang sudah terlanjur cinta dengan Polygon ya. Dan di situ pun juga bisa turunannya apa? Market yang kemudian secondary market. Artinya barangnya BMW dan Polygon ini menjadi barang yang collectible, sehingga collectible item, sehingga lambat laun nanti bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Misalnya tadi dia beli pertama 200 juta karena ini collectible, bisa jadi orang yang menjual setelahnya harganya 250 juta, 300 juta dan lain-lain. Ini hanya ilustrasi ya bagaimana prinsip many to one ini bekerja.
Nah, ada lagi yang prinsip namanya many to many, artinya multi effort untuk ke many orang ya, banyak orang. Multi effort itu contohnya seperti apa? Misalnya saya spesialis bikin kopi ya, contoh seminggu yang lalu saya spesialis bikin kopi specialty atau benar-benar kopi yang racikan saya. Jadi kayak di Jogja itu ada namanya Mas Pepeng ya, dia namanya klinik kopi. Jadi Mas Pepeng ini kalau dia jual kawan kopi, ya dia membuat 20 cangkir dengan tangannya Mas Pepeng untuk diberikan kepada 20 orang konsumen. Nah, many to many ini kadang karakternya dia tidak bisa jualan secara level nasional, dia hanya jualan di tempat. Nah, ini yang tentu juga akan menghasilkan effortnya sama-sama 24 jam, tetapi bukan hasilnya tidak bagus, tetapi buat orang lain hasilnya cukup. Jadi kalau pada akhirnya kita membuat bisnis plan, ujungnya kita akan berpikir hasilnya nanti cukup atau enggak buat kita. Cukup itu tentu masing-masing orang takarannya berbeda. Maka kita turunkan nilai cukup ini. Maka anggaplah kemudian skemanya adalah ketika saya bisnis 10 tahun, dengan saya mati-matian 10 tahun ini, kira-kira nanti di akhir tahun ke-10, aset pribadi saya berapa, aset perusahaan saya berapa, ya. Ada orang yang demikian, karena ada yang orang demikian ini sifatnya dia mengatur strategi dan mengatur tempo. Jadi dia sudah pada level mindset bisnis yang lebih lebih terstruktur ya. Contoh berpikirnya seperti ini misalnya. Oke, saya ingin seberapa kaya ya. Dia masih begitu. Misalnya saya ingin memiliki kekayaan dalam waktu 10 tahun, saya ingin kekayaan pribadi saya 10 miliar dan kekayaan perusahaan saya 100 miliar ya. Dia sudah mencanangkan cita-citanya, yaitu ingin sekaya itu dia 110 juta, 110 miliar, 100 miliar asetnya perusahaan, 10 miliar asetnya dia pribadi. Oke, ketika dia sudah menetapkan tujuan 110 miliar itu, pertanyaan berikutnya adalah ingin secepat apa saya menjadi 110 miliar itu? Ya, ingin secepat apa itu nanti pilihannya adalah dengan kendaraan yang akan dia pilih. Apakah untuk menghasilkan 110 miliar itu cukup saya usaha orang pakai nama orang pribadi saja, atau saya harus bikin CV, atau saya harus bikin PT biasa atau PT perorangan. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita berstrategi memilih kendaraan yang tepat dalam rangka kita mencapai cita-cita. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu kita ingin seberapa lama sih memiliki kekayaan minimal 110 miliar tadi. Nah, ini kaitannya dengan jaring-jaring pengaman yang lain ya, atau dengan kolega-kolega kita yang lain, misalnya kita harus punya partner yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan mindset bisnis dan bisnis proses ini, bantu many, many to one, many to many ini yang kemudian akan menentukan corak, akan menentukan besaran mimpi kita yang akan kita tuangkan dalam namanya bisnis modal kanvas ini. Ya, kita sekarang langsung masuk kepada contohnya yaitu Starbucks. Ya, sebentar saya kecilkan. Nah, sebentar ke Starbucks ini juga sama, dia membuat bisnis model kanvas. Nah, kita sekarang fokus pada bagian-bagian yang berwarna hijau tadi ya, yaitu bagaimana value proposition dia berjumpa dengan customer segmen dulu. Jadi area hijau ini adalah area di mana kita harus memikirkan yang terlebih dahulu atau prioritasnya dulu, yaitu contoh Starbucks. Starbucks itu mendefinisikan dirinya itu sebagai world best coffee drinking experience. Nah, kata kuncinya adalah ada di world. World itu berarti apa? Dia ingin Starbucks ini ingin menjadi penguasa pasar secara internasional atau levelnya sudah level dunia. Ya, world berarti mimpi dia memang dia setting tinggi. Nah, mimpi dia setting tinggi ini juga akan mempengaruhi bagaimana kendaraan yang hendak dia pilih. Misalnya contoh kita ya, kita pingin, misalnya kita seolah-olah kita Starbucks-nya ya, kita baru merintis nih Starbucks di awal-awal. Kita punya jargon atau kita punya value bahwa produk kopi kita ini harus skala internasional ya, termasuk dalam hal drinking experience-nya, dalam hal pengalaman meminumnya. Ini penting. Jadi kata kuncinya adalah world ya, world based coffee ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah drinking experience. Jadi sebuah perusahaan kopi berskala internasional bukan hanya menikmati, bukan hanya soal kopinya, tetapi bagaimana pengalaman meminum kopinya. Dia ingin menjadi perusahaan skala itu di level paling tertinggi di dunia. Sehingga apa nanti turunannya, yaitu berarti nggak bisa saya kalau saya bikin CV. Jadi minimal saya harus bikin PT biasa, minimal ya.
Atau ya kalau sudah skala internasional nggak mungkin saya bikin PT biasa lagi, maka saya harus bikin PT TBK nanti. Nah, rancang bangun ini yang hendaknya dia tentukan dari awal, sehingga apa? Ini akan mengaruhi banyak hal, ya. Kalau mimpinya dia udah world best coffee drinking experience, tentu dia harus memikir konsep store-nya, nggak bisa dong sebuah perusahaan kopi internasional hanya kemudian mengandalkan furniture yang biasa-biasa saja. Tentu dia harus membuat visual yang bagus, ya. Kemudian tentang tempat-tempat produksinya ya, kalau kita pernah ke Starbucks itu semuanya serba stainless dan segala macam. Nah, itu adalah sebuah bentuk turunan investasi atau turunan desain dalam hal dia sudah menskala bahwa perusahaanku ini harus menjadi perusahaan internasional, harus menjadi perusahaan dunia dalam hal kopi dan bagaimana cara meminumnya. Ya, saya masih ingat tahun-tahun 2015 pada waktu itu saya sempat menulis beberapa artikel tentang bisnis modal nafas, bukan 2015 malah lebih tahun-tahun 2006, 2007 kalau nggak salah. Dulu pada waktu itu ya, Starbucks ini jargon yang diterima secara adaptasi lokal itu begini dia bilangnya. Oke, silakan kalian memiliki kopi terenak di rumah. Oke, silakan kalian memiliki kopi terenak di kantor kalian. Tapi kalian ingat ya, kalau kalian nggak ada di rumah dan kalian tidak ada di kantor, maka ingatlah kami. Kami ini ada di mall-mall. Bahwa kami siapa? Kami adalah Starbucks. Starbucks ini bisa bikin kopi seenak di rumah dan seenak di kantormu. Jadi kalau kamu sedang tidak di rumah dan tidak di kantor dan kamu pengen ngopi, maka ingatlah kami Starbucks. Itu dulu adalah rancangan copyright-nya yang dibikin oleh Starbucks ya. Untuk kemudian apa? Mendukung daripada world based coffee drinking experience ini. Oke, kembali ya. Dia akan bilang begini, Starbucks, silakan kamu di rumah kamu punya kapal api, ya. Silakan di kantor kamu punya kopinya Excelso, silakan ya kopi yang model apa saset gitu ya. Tetapi kalau di luar tempat itu ada kami, ada Starbucks. Nah itu eh, untuk konteksnya Starbucks. Saya pernah ada sebuah contoh yaitu sebuah perusahaan jeans kita tahu di jeans itu ada Levi's, ada Lea, ada segala macam lah. Saya agak lupa nama brandnya ini, tetapi dia mendefinisikan dirinya begini. Your denim ini denim yang dia buat adalah dia membuat copywritingnya atau dia bikin value propositionnya adalah second skin atau artinya apa? Kulit lapisan kedua. Kenapa dia bisa mendefinisikan kulit lapisan kedua? Karena jeans ini ketika seseorang pakai dia nggak berasa kalau dia sedang memakai celana jeans atau celana denim. Saking enaknya, ya, saking bagusnya, kualitasnya dan bentuk-bentuk potongannya itu yang ketika seseorang memakai itu seperti halnya itu second skin, bukannya berarti tidak pakai celana ya, tetapi pakai celana, tetapi dia nyaman sekali, saking nyamannya itu berasa kulit kedua. Nah pada waktu saya ingat brand awal-awal itu dia jualan itu dia sengaja beli secondan. Jadi kalau ada orang yang beli itu dia beli secondnya tinggi. Kemudian juga dia membuat seperti halnya kayak contoh museum gitu, kayak museum gitu yang dipajang adalah mereknya tadi, denimnya tadi katalah namanya ABC ya. Brand ABC ini di awal-awal dia berjualan itu dia berikan cuma-cuma dan dia berikan kampanyenya melalui pekerja-pekerja tambang. Para pekerja tambang ya yang ada di tambang batu bara atau minyak bumi atau segala satunya ini dia menggunakan baju-bajunya si brand denim ini yang kemudian ya pasti secara looks ya karena dipakai orang untuk ditambang sehingga kelihatan olinya, kotornya segala macam. Tetapi itu yang dia jual bahwa saking nyamannya, saking awetnya ya, ini kemudian para pekerja tambang pun pakai. Dan ketika orang cari second-nya, ya dia mau beli orang tuh nggak harus beli baru, tetapi mereka juga menjual menjual barang secondnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga brand ini memang benar-benar fantastis ya secara kemudian harga anggaplah harga secondnya misalnya 2 juta, harga barunya misalnya 5 juta. Nah itu kan kemudian dia juga menciptakan market yang kedua selain market pembeli yang utama tadi 5 juta, dia juga kemudian masih ada Pak market turunannya dia bisa membeli dengan harga 2 juta dengan durabilitas ya dan kenyamanan yang luar biasa seperti halnya second skin tadi ya, second skin atau kulit kedua tadi yang dia rasakan. Nah, ini tentang bagaimana membentuk sebuah value proposition ya, yaitu kalau Starbucks ini adalah world based coffee drinking experience.
Nah, sama halnya di Adiatma ini yang saya susun, yang saya rancang adalah bahwa Adiatma ini secara value proposition adalah Adiatma ini sebagai sebuah konsultan ya, atau seorang konsultan yang mampu memberikan advice itu setiap ada satu masalah kami bisa memberikannya 3 solusi. Solusi pajaknya bagaimana, solusi hukumnya bagaimana, solusi akuntansinya bagaimana. Ini yang membedakan Adiatma dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin konsultan pajak sudah selesai, atau mungkin konsultan akuntansi sudah selesai, atau mungkin konsultan hukum sudah selesai. Nah, di Adiatma ini sebuah masalah ini yang kemudian diberikan sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu, karena apa, kita tahu bahwa namanya bisnis itu tidak bisa berdiri sendiri. Akuntansi ilmunya ilmu sendiri, jalan sendirian. Hukum ilmunya jalan sendirian. Seringkali yang saya temui di lapangan berdasarkan 10 tahun pengalaman tadi, bahwa seringkali seseorang ketika kena masalah pajak itu nyerempet ke yang lain-lain. Nah, di sinilah fungsinya Adiatma sebagai brand positioning, yaitu dia memberikan ulasan, dia memberikan jawaban dari berbagai macam sudut pandang, sehingga yang dirasakan oleh konsumen apa ketika konsultasi di Adiatma ini, semua masalahnya terselesaikan, semua masalahnya memiliki solusi. Nah, ini yang kemudian secara value proposition juga dibentuk. Ini contoh ya, cuma contoh tadi. Ada Starbucks, kemudian ada perusahaan jeans tadi ya, second skin tadi, dan contoh jasa di Adiatma. Nah, kemudian kita bicara nih yang kedua, customer segment ya. Sekarang kita kembali semuanya contohnya ke Starbucks ya. Nah, siapa konsumen daripada Starbucks? Yaitu mass market dia. Jadi memang sengaja dia mendeklar ya untuk menjadi perusahaan terbesar ya di muka bumi ini dari kopi dan pengalaman minum kopi. Dia hendak menyasar siapa? Mass market, benar-benar market yang besar, market yang kemudian lintas umur, lintas genre atau lintas seks ya. Beda jenis kelamin nggak ada masalah, rentang umur sekian sampai umur sekian nggak ada masalah, karena memang tujuan dia seperti itu, untuk menjadi penguasa pasar level dunia. Percuma kalau dia slogannya world best coffee, tetapi ceruk pasar yang dia layani atau customer segmennya hanya pelajar, ya buat apa? Tentu pengorbanan untuk marketing, untuk branding ya percuma. Maka paling tepat untuk Starbucks ini dia mass market ya, segala umur, tua muda kaya raya, cowok cewek bahkan unisex, dia makan semuanya ya. Sehingga antara warna hijau ini dia ketemu nih, value-nya kepegang, marketnya tepat. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghubungkan dua warna hijau ini, mass market dan world best coffee ini ya. Yang pertama kita bicara soal customer relationship ya, bagaimana relasi pada pelanggan itu dibentuk dan disusun ya. Mungkin teman-teman masih ingat kalau kita bicara mobile app ya, atau loyalty card ya, mereka aplikasinya ada di iOS dan Android. Mereka punya aplikasinya sendiri, dan mereka pun juga mungkin ada teman yang masih ingat, mereka numpang juga di aplikasi lain ya. Dengan aplikasi lain itu mereka bisa menyebar promo. Biasanya promonya mereka setiap hari Jumat, buy one get one gitu kan. Nah, itu sebagai bentuk bagaimana mereka memastikan market mereka ini connect dengan brand kita, mereka dapat pengalaman minum yang bagus, mereka pun juga dapat harga yang bagus juga, seperti halnya promo. Ya, promo menjadi penting ya. Karena kalau kita bicara untuk pebisnis yang sudah berpengalaman, ada dua pilihan. Kita memberikan diskon, apa kita memberikan promo. Tentu buat teman-teman yang sudah berpengalaman tentu akan mending memberikan bentuk promo ya, bentuk promo sehingga mereka bisa regenerate. Nah, kemudian ya awal-awal itu kita ingat bahwa untuk biar mereka terkenal, biar mereka dianggap sebuah perusahaan yang hangat, yang berelasi yang bagus dengan konsumennya, maka mereka membuat sebuah strategi, yaitu apa? Cups with customer name. Jadi nama customernya ditulis ya. Dulu masih ingat zaman-zaman dulu itu nama siapa di Indonesia, mungkin kita adopsi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta itu. Atau siapa, untuk kemudian ini adalah area yang menghubungkan antara brand tadi dengan si market tadi. Biar nyambung, biar nyaman, biar mereka ingat, biar mereka selalu datang, biar mereka tiap Rabu pagi sudah buka line aplikasi lain, hari ini Starbucks ada promo apa ya, dan segala sesuatunya. Nah, mungkin di awal juga teman-teman masih ingat zamannya dulu Foursquare ya, sebelum eranya pet ya, sebelum eranya hari ini Instagram. Dulu masih zamannya Instagram hanya untuk galeri foto saja ya. Dulu ada namanya Foursquare. Jadi orang dulu kalau menggunakan misalnya Twitter for iPhone atau Foursquare itu dianggap memiliki value yang tinggi. Nah, dulu
orang tuh berebut untuk bisa dalam tanda kutip aplikasi check-in di lokasi-lokasi Starbucks agar dianggap kekinian, agar dianggap sejahtera, agar dianggap kemudian sebagai orang penikmat brand kelas atas ya. Bahkan kemudian secangkir Starbucks pun juga dijadikan sebagai indikator-indikator tertentu, misalnya konsultasi dengan si A hanya seharga 3 gelas kopi ya, karena sering kalau hari ini kita di Jakarta ya ataupun di tempat yang lain satu cangkir kopi itu kisarannya angka 50.000. Jadi kalau seseorang tadi memiliki harga 3 kali kopi berarti harganya 150.000. Nah hebatnya ya Starbucks ini bisa membuat idiom-idiom yang relate dengan kehidupan masyarakat sehingga connecting antara value yang dibangun dengan customernya dia bisa berjalan berbarengan terus ya dengan menciptakan jargon-jargon tadi. Oke, kita lanjut kepada blog yang berikutnya yaitu blog channel. Nah, dalam hal blog channel ini dia menjelaskan tentang cozy and cool Starbucks store ya, baik yang dia miliki sendiri maupun franchise. Jadi Starbucks ini memiliki dua model bisnis yaitu dia miliki sendiri maupun dia di-franchise-kan ya. Jadi tempatnya Starbucks itu selalu ya, dia yang namanya brand-brand besar itu yang teman-teman mungkin notice KFC ya, McD, Starbucks ya, itu selalu mereka bermetamorfosis dari zaman ke zaman. Dulu mereka desain store-nya seperti ini ya. Kemudian tanpa orang lain sadari bentuknya sudah seperti ini. Dia selalu berevolusi. Jarang yang namanya brand besar ini kemudian dengan bentuk bangunan yang klasik udah gitu aja. Enggak, mereka selalu berevolusi. Banyak contohnya ya, brand-brand itu memang ya harus demikian mereka berevolusi terhadap desain visualnya maupun mereka berevolusi juga terhadap minuman-minumannya. Nah, itu strategi mereka agar mereka tetap relate ya. Kemudian ada lagi channel yang berikutnya yaitu grocery store. Jadi teman-teman kalau mau ketemu dengan brandnya Starbucks ini, ya mereka ya minimal di kota-kota besar ya, di mall-mall itu pasti akan ada Starbucks ya, Starbucks Stories ya. Nah, kita bisa menjemai di situ. Kita bicara sebelum eranya online shop, dalam artian kita sebelum eranya Gojek ya, atau GoShop, atau GoFood lah, kita sebelum eranya GoFood. Mereka ya hanya bisa dijumpai di mall-mall yang besar-besar ya. Dan selalu yang namanya Starbucks itu preposisinya adalah mereka harus di depan mall ya. Jadi di bagian mall itu mereka harus di depan. Nanti mereka harus bagi mana area yang non smoking dan area smoking. Jarang yang namanya Starbucks itu gerainya di belakang atau gerainya di lantai 2 atau lantai 3, lantai 4 yang mojok di paling belakang, jarang. Starbucks itu selalu katakanlah selalu dia harus di depan atau di bagian terasnya sebuah mall itu. Agar apa? Secara visual itu sebagai sarana marketing mereka ya. Jadi ketika kita membayangkan masuk ke sebuah mall, ada gerai Starbucks, ada si A, si B, si C di situ, nongkrong di situ dengan membeli harga kopi yang sangat mahal, kita langsung ternotis, oh orang kaya itu, oh itu orang kaya. Yaitu cara mereka branding, karena dengan harga kopi 50.000, 60.000 ya, buat kita mungkin itu mahal, tetapi kalau memang itu marketnya ya tidak ada kata mahal. Bisa jadi kita sebagai market ini yang kadang plan ya, plan dalam artian begini, kita menganggap sesuatu mahal atau murah itu tergantung keinginan kita. Yang mana ini berbeda dengan strateginya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk Starbucks ini, dia juga tidak akan memaksa kok setiap orang untuk membeli produknya mereka. Mereka hanya mendefinisikan diri mereka bahwa mereka adalah kopi kelas dunia dengan pengalaman minum yang sangat menarik dan dengan harga ya minimal 50.000. Nah, nanti kalau customernya ya, kita anggap ini customer bilangnya mahal, berarti menurut sebuah perusahaan ya itu bukan, kalau kamu masih bilang produkku mahal, berarti kamu bukan target market kita. Jadi ya kita ini yang kemudian selaku market ini yang kemudian kita harus mawas diri. Kalau memang kita pantas membeli dan kita memiliki saldo yang cukup atau memang kita memiliki kesejahteraan yang cukup untuk membeli Starbucks, ya itu adalah memang marketnya dia. Tapi kalau kita memang orang yang nggak memiliki duit ya, terus kita bilang Starbucks itu mahal, ya karena kita sendiri aja yang sebenarnya bukan marketnya mereka, kita yang memaksakan diri untuk meminum kopi mereka dengan mengatakan mereka mahal.
Sama halnya dengan Apple ya. Apple itu ya dia menjual iPhone ya katakanlah iPhone yang paling murah misalnya 15 juta ya. Itu paling murah untuk segmen itu. Kalau ada seorang calon konsumen bilang mengatakan iPhone itu mahal, ya berarti orang ini yang harusnya sadar diri bahwa dia bukan target marketnya. Ya, itu kadang teori relativitas di masyarakat ini yang seringkali abu-abu. Wong bukan marketnya kok kamu ngomentari sebuah barang. Ya kalau memang kamu senang sama barangnya, senang sama jasanya, dan value-mu sama dengan barangnya, ya harusnya nggak ada kata mahal ataupun murah di sisimu. Beli-beli aja, karena memang kamu cukup sejahtera, kamu cukup memang marketnya. Jadi begitulah bagaimana dunia ini berjalan. Ya, jangan sampai kita yang nggak memiliki uang ini mengatakan Ferrari itu mahal, kita mengatakan Apple itu mahal, kita mengatakan Starbucks itu mahal. Ya, biarkan dia memiliki rencana bisnis sendiri. Kita nggak usah sok komen-komen gitu kan, bahwa itu terlalu mahal ya, karena memang kita sadari kita bukan marketnya. Ya, itu yang kemudian penyederhanaan yang harus kita sikapi selalu konsumen, yang kemudian kita pun juga sama kalau kita sebagai pemilik brand, kita sudah menentukan market kita siapa, kita menjual dengan harga berapa, harapannya apa ya jangan diganggu ya, jangan diganggu materi komunikasi kita, materi marketing kita dengan cuitan-cuitan dengan apa namanya kemudian sentimen-sentimen seperti ini bahwa mengatakan barang kita mahal, barang kita enggak. Tentu para penjual tentu sudah berpikir tentang konsep ini. Marketnya siapa, value-nya apa yang diberikan. Nah, itu yang kemudian akan mereka perjuangkan ya. Nah, kemudian kita geser ya ke angka ke bagian yang sebelah kiri ya. Ada key activities sekarang. Key activities adalah aktivitas kunci yang harus mereka lakukan dalam rangka mensupport value proposition yang senilai tadi untuk diberikan kepada konsumen. Nah, key activities-nya apa? Apa saja aktivitas kunci mereka? Tentu dalam hal ini karena mereka jualan brand, tentu aktivitas marketingnya harus gila-gilaan ya. Dalam hal ini yang ditonjol adalah marketingnya, bukan salesnya. Karena apa? Marketing and sales itu dua hal yang berbeda. Marketing itu tentang bagaimana mengkomunikasikan brand dan value kepada masyarakat. Itu namanya marketing. Kalau bicara sales itu bagaimana orang membeli satu untuk bisa membeli 100 ya. Untuk area sales itu diberikan kepada siapa? Tugas tanggung jawab itu diberikan kepada para baristanya. Nah, nanti kita bahas ya. Karena seringkali mungkin teman-teman tahu, kadang ditawari sebuah kopi, Mas Mbak ditambah ini mau nggak, ditambah ini mau nggak, tambah itu mau nggak, itu nanti bicara di revenue stream ya. Bagaimana kemudian revenue stream ini kemudian dibebankan ya sebagai bagian dari sales ini diberikan kepada si barista tanggung jawab ini ya. Kembali ke aktivitas kunci bahwa marketing ini yang kemudian harus membentuk rangkaian ataupun susunan skenario dalam hal mengemas copywriting ya, mengemas value ini sedemikian hebatnya sehingga terkesan brand Starbucks ini memang mahal, memang berkelas, kemudian kopinya juga enak dan lain sebagainya. Atas kunci yang berikutnya yaitu tentang supply chain management. Apa itu supply chain management? Yaitu bagaimana ya bagian Starbucks ini selalu mencari saluran-saluran terbaik antara eksportir dan importir kopi. Mereka juga mencari kebun-kebun kopi-kopi terbaik sedunia. Mereka pun juga pasti berpikir bagaimana kopi-kopi di Indonesia ini disuplai dari negara mana saja, atau cukup enggak untuk Starbucks di Indonesia ini kemudian dicapai oleh kemudian supplier-supplier lokal. Bagus nggak kualitasnya? Kemudian mutunya terjamin nggak? Jadi kalau sudah bicara supply chain management itu tentu dia akan mencari vendor yang berkualitas. Berkualitas dalam hal apa? Dalam hal pembayaran dan dalam hal kualitas barangnya. Jadi supply kopinya itu ajak secara kuantiti atau bahkan kuantiti bisa minta lebih dalam waktu cepat. Yang penting kualitas kopinya ini stabil ya. Tentu saja mereka akan menggunakan harga kontrak ya. Kalau sudah B2B ya pasti adanya harga kontrak. Kenapa harga kontrak ini penting? Agar harga jualnya juga bisa di-manage ya, agar marginnya juga bisa di-manage. Bayangkan jika kemudian sekelas Starbucks ini tidak menggunakan harga kontrak untuk supply chain manajemennya, tentu akan apa? Mereka mau nggak mau ya, namanya kita bisnis itu akan terkoneksi kepada sebuah sistem yang mana namanya konsep demand and supply. Jadi ketika ini ada demand nih, demandnya adalah
end user atau customer. Nah, ini yang kemudian diwakili oleh sebuah company namanya Starbucks. Demand-nya dari perusahaan Starbucks, supply-nya dari mana? Dari vendor ya. Kenapa vendor? Karena vendor ini yang sudah memiliki pemrosesan kualitas bahan-bahan yang dipilih. Mereka milih kopi grade A, grade B, grade C, mana yang ini cocok untuk yang utama, mana yang cocok nanti untuk kemudian sebagai campuran. Nah, kenapa dia bicaranya ke vendor, bukan kepada petani ya? Karena namanya petani itu secara kualitas itu naik turun ya, sehingga petani dalam hal ini hanya mampu berproduksi, tetapi untuk menjaga kelangsungan kopi ini ya, tentu kita bicara kalau sudah jual beli kopi itu kita bicara perdagangannya secara internasional, pengirimannya lewat darat atau lewat laut ya, atau lewat udara. Butuh kemudian suhu ruangan yang seberapa. Nah, yang bisa mengelaborasi ini adalah levelnya supplier atau levelnya supply chain management. Petani nggak bisa, petani hanya titik serahnya misalnya hanya di kebun mereka, sudah selesai kewajibannya petani menanam dan memetik sebuah kopi. Untuk membuat ini standarnya dari ladang kopi tadi sampai kepada store-nya, bagaimana kopi ini kualitasnya terjaga segala macam, ini yang kemudian oleh si supply chain management dikelola ya, prinsip-prinsip agar kopi itu tidak cepat menjamur, tidak cepat rusak, kemudian grade-nya tidak turun. Ketika kemudian diolah dari biji mentah menjadi biji matang atau menjadi green bean, atau kemudian ketika diproses lagi biar kualitas terjaga apa ya, itu sudah urusannya supply chain management. Nah, dalam hal ini ya, kata kuncinya untuk Starbucks adalah dia fokus kepada marketing tentang value, membentuk value, dan kemudian apa, dia memegang sektor yang paling kunci, yaitu apa, supply chain manajemennya, manajemen rantai distribusi perdagangan kopi ini yang harus dia maintain benar-benar, selalu harus mencari supplier dengan kopi terbaik, harga terbaik, kualitas terbaik, sampai kemudian uji laboratorium. Tentu ini yang harus dilakukan sekelas ya, sekelas Starbucks yang dia mendefinisikan dirinya sebagai kopi kelas dunia, termasuk dalam hal pengalaman meminum. Itu kita bicara key activities-nya. Kemudian key resource bicara soal tadi brand itu sendiri ya, Starbucks brand. Dan yang kedua adalah source atau distribution network. Jadi sumber daya apa yang mereka miliki ya, sumber daya mereka yang utama adalah brand Starbucks ini, logo ya. Logo ini harus mereka miliki. Jadi ketika orang melihat logo Putri Duyung sudah terasosiasikan dengan Starbucks. Starbucks terasosiasikan dengan kopi enak, kopi berbagai rasa, kopi dengan harga sekian, dan kalau saya meminum, tentu ambience yang dibentuk adalah ambience yang sangat nyaman, mau indoor atau outdoor. Ya, bahkan Starbucks itu pun juga dia bukan berevolusi, dia menambah sebuah lini baru ya. Ada Starbucks konvensional yang hari ini kita temui di mana-mana ya, yang sekarang mereka berevolusi juga. Yang dulu Starbucks itu hanya bisa ditemui di mall-mall, sekarang Starbucks itu sudah banyak yang memisahkan diri dari mall. Mereka bikin gerai sendiri yang terpisah dari mall. Sudah banyak sekarang. Karena apa? Mereka kemudian mengasosiasikan bahwa brand mereka sudah kuat. Kalau mereka dulu brandnya belum kuat, mereka hanya bisa ditemui di mall-mall, karena mungkin ya secara sektor keuangan mereka masih belum settle lah ya. Tapi ketika kemudian mereka sudah bagus ya secara sisi keuangan, mereka memisahkan dari mall, pusat perbelanjaan, untuk mendiri sendiri. Karena apa? Biar mereka bisa menyatakan, mendefinisikan dirinya bahwa kami adalah kopi kelas dunia, yang mana gerai kami adalah gerai yang mendekati kerumunan atau mendekati market kami yang mereka hanya butuh kopi, ya ingatnya kami. Jadi mereka mengasosiasikan brand mereka sekuat mungkin. Mereka nggak perlu lagi yang namanya asset management, konsepnya mall atau properti. Mereka udah nggak perlu. Mereka ingin unjuk diri, mereka ingin membuktikan kepada konsumennya, ini loh, kami memiliki properti sendiri. Ini loh, kami ada di kawasan yang sangat strategis dengan harga mungkin harga sewa yang sangat mahal. Nah, itu yang Starbucks yang mereka lakukan hari ini, mereka sudah lepas dari sektor properti bisnis. Bahkan, brand Starbucks sendiri pun sekarang membuat sebuah brand baru ya, bukan brand saingannya, tetapi brand, tadi ketika kita sudah bicara market ya, kita sudah bicara segmennya, artinya segmen itu tentang bagaimana orang men-spend uangnya ya. Sekarang mereka bikin sebuah brand baru, Starbucks, namanya Starbucks Reserve. Nah, Starbucks Reserve ini ya, ini sudah ada di Bali ya, itu kalau nggak salah di Jalan Sunset Road ya. Saya pernah ke sana beberapa kali. Di Sunset Road itu memang ambisinya luar biasa sekali. Bangunannya gede, itu hanya Starbucks saja. Kemudian mereka menghadirkan suasana
seniman lokal ya, seorang seniman bikin karya di situ, instalasinya dipasang dan benar-benar seperti halnya anjungan sendiri. Jadi mereka ingin bilang ke market bahwa oke, kami sadar kami perusahaan kelas dunia dan kami pun membuat bangunan yang sangat strategis, bangunan yang mewah, dan kami pun juga mengajak seniman lokal skala internasional untuk terlibat memasukkan karyanya level internasional itu ke gerai kami. Karena apa? Karya seniman internasional ini relate dengan produk kita karena produk kita juga skala dunia. Nah, mereka hendak bilang begitu dengan nama brand tadi, Starbucks Reserve ya, Starbucks Reverse. Sama halnya yang di Jogja ya, di Pakuwon Mall itu juga sudah ada Starbucks Reserve. Bahkan konsep Starbucks Reverse ini pun juga kemudian diadopsi oleh Jeko ya. Jeko Donat itu juga mengadopsi ini yang Starbucks yang tadi yang logonya cuma ada satu bintang, warnanya biasanya hitam ya, karena hitam itu mewakili elegan ya mereka bikin Starbucks sendiri ya, Starbucks Reserve itu tadi. Nah kemudian tadi bicara store distribution network tadi sudah saya bahas, yang dulunya mereka selalu nempel mall, mereka sekarang dengan kekuatan finansial yang sangat bagus, mereka bisa mendeklar dengan cara apa? Mereka misah dari mall, misah dari tempat-tempat perbelanjaan, berdiri sendiri, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh KFC, oleh McD. Mereka ingin semakin dekat di benak konsumen, ya, sehingga kalau orang ke Starbucks nggak usah perlu ke mall, tetapi langsung menuju ke on the spot. Karena sekarang ya mungkin dengan pendekatan sekarang ada GoFood, itu juga yang memudahkan para driver itu untuk tidak usah parkir panjang-panjang atau jauh-jauh dari source-nya mereka. Cukup mereka parkir, mereka langsung bisa dapat kopinya ini untuk diberikan kepada konsumen. Nah, tadi kita bicara key resource. Nah, kita kemudian lanjut kepada bicara key partner. Apa sih key partner? Key partner ini adalah partner strategis yang mampu mendongkrak brand Starbucks ini tadi, ya. Dalam hal ini contohnya apa? Contohnya dalam hal ini, key partner di sini ya, ini namanya ada coffee farmer atau supplier dalam hal ini, atau petani kopi, ya. Kata kuncinya adalah petani kopi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa petani kopi dia berada di lingkungan alam tertentu dengan ketinggian tertentu di atas lingkungan tertentu dan dengan komoditas kopi tertentu, mungkin Lampung, mungkin Arabica dan lain sebagainya lah. Nah, petani ini hanya bertanggung jawab pada satu proses yang sangat pendek ya. Dia di ketinggian tertentu yang cocok dengan kopi tertentu, ya mereka memiliki benihnya kemudian mereka tanam, mereka rawat sampai mereka panen. Nah, setelah itu sudah selesai tanggung jawabnya petani, ya. Memang dalam hal ini banyak isu-isu soal bagaimana Starbucks dijual dengan harga sangat mahal dan mereka membeli dari petani kopi dengan sangat murah, ya. Kalau dalam hal murah atau mahalnya kopi dari petani saya nggak mau komen. Tetapi yang harus dilihat bahwa untuk distribusi biji kopi yang sangat bagus ini ya, tentu kita akan berpikir gini teman-teman. Dalam 100 kilogram kopi ya yang dari petani ini tidak 100% atau tidak 100 kilogramnya itu bagus semua. Bisa jadi yang bagus itu hanya 40% ya, tetapi dengan harga misalnya 100 kilogram kopi itu harganya misalnya 30 juta misalnya ya, 100 kilogram kopi harganya 30 juta. Nah, kalau kemudian biji kopi yang layak sortir atau yang memang grade-nya memang untuk para penikmat kopi Starbucks itu dalam 100 kg tadi yang bagus cuma 40 kilo ya. Berarti yang rusak adalah 60 kilo. Nah, 40 kilo ini setara dengan 30 juta. Bisa dibayangkan bagaimana fluktuasi HPP, harga pokok produksi ini yang berfluktuatif. Kadang bagus, kadang enggak. Nah, dalam hal ini enggak mungkin juga kita bilang ke petani, pokoknya kalau dalam satu karung nggak bagus semua atau nggak 100% barang itu kami nggak mau ambil. Nggak bisa juga yang namanya supply chain management memberlakukan petani begitu ya. Bisa dibacok nanti kepalanya kalau dia bilang gitu. Jadi kadang di masyarakat kita di level petani itu belum tentu 100 kg itu bagus semua dan layak produksi semua. Ada yang harus dipilah-pilah, ada yang harus dibuang. Nah, yang dibuang itulah namanya konteksnya tadi rendemen ya. Kalau kita bicara tentang produksi itu namanya rendemen. Sama halnya dulu saya bikin bisnis yang namanya gudeg manggar. Gudeg manggar itu bahan bakunya bukan nangka ya, tetapi adalah bunga pohon kelapa. Ya, 1 kilogram pohon kelapa itu, 1 kilogram bahan manggar itu harganya kurang lebih 30.000 pada waktu itu ya.
sekitar tahun 2011 ya, 12 tahun yang lalu, 30.000 itu untuk 1 kilogram. Nah, kadang dalam 1 kilogram ini yang bagus kadang cuma 20%, 30%. Yang 70 sampai 80%-nya apa? Itu yang tidak layak dikonsumsi. Artinya kadang bunga pohon kelapanya sudah terlalu tua atau ataupun kalau dibau ini sudah amis. Artinya dia barangnya atau buah bunga pohon kelapanya atau manggar ini sudah tidak fresh langsung dari tanamannya, tapi bisa jadi sudah diambil oleh petani 3 hari yang lalu, baru mereka jual sekarang. Tadi contohnya, dalam 1 kilogram manggar tadi yang layak dikonsumsi cuma 20%, 30%, padahal harganya 30.000. Ya kalau boleh milih, sebaiknya saya membeli barang 30.000 tadi, itu 1 kilonya bisa saya olah semua, bisa bagus semua. Tetapi, ya faktanya dulu saya pernah bilang ya sama petani bunga kelapa atau manggar ini, Pak, saya minta 1 kilo itu bisa diolah semua atau paling enggak ya 90% bagus lah harga 30 kilo. Nah, apa yang saya dapatkan jawaban dari petani tadi, oh ya udah Mas, besok kalau Masnya butuh 1 kilo bagus semua, silakan Mas manjat pohonnya sendiri ya. Saya dibilangin seperti itu. Hal yang nuansa seperti itu yang saya membayangkan ini pun juga terjadi di bisnis hulu sebuah kopi di sektor perkebunan ya. Yang namanya petani kopi, kita request 100 kilo, nggak mungkin 100 kilonya bagus ya. Bisa jadi hanya 30 ataupun 50 kilo. Nah, ini pun juga harga beli yang sama dan harga yang beli yang sama, risikonya berbeda, sehingga apa? Penting untuk memiliki supply chain management yang bagus. Ya, itu kadang diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini datangi petani, beli dari petani, dia lah begitu beli, dia langsung timbang, langsung dia kondisikan ya biji kopi tadi. Kondisikan itu bisa macam-macam ya, dengan treatment tertentu, dengan suhu ruangan tertentu, masih berupa biji kopi yang masih berwarna hijau ya, masih mentah itu tadi, untuk mereka bawa dengan logistik tertentu, dengan sarana angkut tertentu, dengan kos yang mungkin juga berbeda, mau naik kapal laut, kapal terbang maupun jalur udara. Ini yang kemudian mereka akan susun di gudang pun juga tentu, kalau dulu ada adopsi namanya LIFO ya, last in first out. Jadi barang yang keluar itu barang yang disimpan yang paling lama ya. Kita nggak bisa nih sekarang mengadopsi konsep LIFO, last in first out. Jadi barang yang masuk terakhir kali ini akan yang kemudian akan keluar pertama kali, nggak bisa. Hal seperti itu bisa jadi kalau industrinya itu bukan kopi tetapi misalnya bir atau wine, itu bisa mengadopsi sistem LIFO atau mungkin cengkeh ya. Jadi semakin disimpan semakin lama itu semakin bagus kualitasnya, semakin mahal. Nah, untuk industri kopi nggak bisa, disimpan terlalu lama dia pasti busuk, dia pasti rusak. Jadi nggak mungkin konsep-konsep LIFO ini dipertahankan di hilirisasi atau di supply chain management ini. Mereka harus menerapkan prinsip FIFO, first in first out. Tetapi nggak bisa lagi mereka kemudian menyimpannya di gudang dengan sistem tumpuk seperti ini, nggak bisa. Mereka harusnya mau nggak mau mendeliver atau membuat rancangan sistem raknya adalah menyamping ya, first in first out. Tinggal nanti diambil yang mana ya. Kalau LIFO itu disusun paling bawah ke atas ya, yang akan diambil nanti untuk yang paling mahal ya, paling lama itu pasti di tumpukan paling bawah ya, karena pasti ditumpuk-tumpuk gitu kan. Ini yang paling mahal paling bawah karena ini yang paling lama. Nah, itu tadi konteksnya itu untuk industri tertentu, bir, champagne, terus kemudian apa namanya wine itu bisa dengan mengadopsi LIFO, tetapi untuk bisnis kopi nggak bisa, itu resiko tinggi, sehingga dibutuhkan tadi supply chain dan si petani kopi dipindah menjadi key partner. Jadi partner kunci mereka di sini ya. Untuk key activities bisa jadi supply chain management bisa diotak-atik sedikit lah, tapi untuk petani kopi mereka kadang udah nggak bisa main-main lagi. Nah, yang kedua adalah di key partner ini namanya equipment manufaktur. Artinya apa? Equipment manufaktur yaitu perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan peralatan standarisasi untuk Starbucks yang mereka stainless pun juga harus dengan ketebalan sekian mili dan segala macamnya ya. Kemudian nanti untuk mesinnya nanti sekelasnya Marzocco misalnya. Mereka nggak bisa lagi dengan acak-acak. Nah, mereka bekerja sama antara Starbucks dengan equipment manufaktur ini untuk menciptakan mesin-mesin kopi dengan ketika ini dikejar volume, mesinnya juga nggak cepat bodol ya. Dikejar bagaimanapun, dia akan tetap menghasilkan kopi yang sangat bagus, sehingga bisa jadi equipment manufakturnya memang harganya sangat mahal, karena nggak mungkin sehari-hari mereka sedang jualan, kemudian
mesin kopinya trouble sehingga mereka nggak bisa jual, sehingga mereka satu set sekali saja bikin satu mesin kopi yang sangat bagus yang skalanya industri ya, bukan skala rumahan tapi skala industri. Artinya skala industri itu bisa menghasilkan sekian ratus mili dalam waktu 1 jam, bisa menghasilkan sekian mili dalam sekali seduh, dan benar-benar fresh, aromanya fresh, bukan aroma kopi gosong ya. Itu yang seperangkat hal yang harus mereka miliki, yaitu partner-partner yang bisa menghasilkan peralatan equipment-nya yang sangat bagus ya. Karena ini nanti bagian key partner, key activities, dan key resource ini yang akan menjadi penopang utama bagaimana value proposition ini disampaikan kepada konsumen atau dimiliki oleh brand Starbucks ini. Nah, selanjutnya kita bicara soal ini teman-teman, cost structure. Cost structure itu adalah struktur biaya yang pasti akan keluar seiring dengan jumlah produktivitas yang dihasilkan oleh Starbucks, yaitu yang akan menjadi variable cost ya pasti adalah marketing ya. Marketing ini akan menjadi variable cost, nggak mungkin marketing ini menjadi fixed cost. Karena apa? Marketing ini dia akan kerjasama di bagian creativities ini dengan creativities ini, dan kemudian dia akan kerjasama dengan mobile app ini untuk memberikan layanan pelanggan tadi, memberikan promo ya, memberikan voucher ya. Memberikan voucher itu impact daripada cost structure dalam hal ini marketing ya. Kemudian ada lagi cost structure berikutnya adalah store. Store itu sendiri dia akan menanggung cost-nya sendiri ya. Misalnya dalam satu store ada misalnya 8 barista. 8 barista, 1 atau 2 senior, dan satunya adalah kepala store ya, dengan struktur seperti itu, sehingga mereka pun dengan jumlah barista sebesar 8 pun ya, sepengalaman saya dengan teman saya yang pernah jadi barista di Starbucks ini, yang memang kalau bicara di Jogja, UMK Jogja itu jauh daripada itu yang mereka dapatkan setahu saya ya. Tetapi load kerjaan mereka sangat tinggi, dan rata-rata mereka memang orang-orang yang memang masih muda. Orang yang masih muda itu yang diambil oleh Starbucks itu adalah relasinya ya. Rata-rata pegawai Starbucks itu level karyawan di situ adalah banyak yang kemudian kalau dulu mereka masih bisa memiliki part time, kalau sekarang mungkin full time ya. Tetapi yang anak muda, yang mana anak muda ini memiliki teman yang banyak, sehingga yang nongkrong nanti di situ oleh teman-temannya. Dan kemudian ketika seseorang karyawan ini ya di store tadi, barista tadi, ketika mereka pun menggunakan selemek atau apalah istilahnya selemek itu ya, itu mereka dengan PD yang sangat tinggi, saya baristanya Starbucks. Nah, beberapa tahun yang lalu atau puluh tahun yang lalu, peran menjadi barista Starbucks ini ya sangat bergengsi ya. Mengetahui temannya adalah baristanya Starbucks. Di mall apa, wah itu value seorang barista itu tinggi sekali, karena tadi dia sudah men-setting value proposition-nya memang perusahaan kopi skala internasional, sehingga barista di situ juga terangkat namanya, terangkat value-nya, walaupun ya secara gaji mungkin kecil, dengan seperangkat banyak sekali tugas-tugas ya. Contoh, kalau saya bisa bercerita, seorang barista itu dia harus 100%, dia harus kenal semua menunya. Mereka harus hafal semua komposisinya. Jadi nggak bisa kelasnya Starbucks, barista Starbucks itu, oh bawa pesan ini ya, oh pesan ini sekian persen ini, sekian persen ini. Mereka nggak bisa. Jadi mereka sudah hafal di luar kepala. Itu yang menjadi SOP. Kembali lagi ini menjadi SOP mereka. Nah, kemudian ada lagi cost structure ini yang namanya supplier. Supplier kita ketahui ya bahwa yang namanya Starbucks ini juga nggak hanya menjual minuman saja ya, tetapi mereka juga ada roti dan segala macam. Ini yang kemudian mereka kerjasamakan dengan masing-masing daerah. Mereka pun juga memberikan penilaian atau memberikan kurasi terhadap vendor-vendor yang bisa menjadi suppliernya mereka. Ini sangat ketat, SOP-nya sangat ketat. Nah, kemudian kita beranjak kepada blok yang terakhir yang namanya revenue stream. Revenue stream ini apa? Yaitu tentang contoh di sini sale of food and beverage ya, tentang bagaimana harga jual kopi dan makanan ini yang kemudian mereka akan bisa 5 kali lipat ya. Contoh misalnya untuk satu gelas kopi seharga 55.000, biaya produksi mereka sekitar hanya 10-20%-nya. Jadi margin mereka ya paling nggak 80%. Karena kita tahu yang namanya sewa mall itu pasti mahal. Yang namanya
equipment manufaktur tadi yang namanya meja, mesin segala mahal-mahal tadi, itu juga kemudian kalau kita bicara depresiasi dan amortisasinya juga tinggi, maka wajar ya kelasnya Starbucks itu menjual kopi itu 5 kali lipatnya dibandingkan kemudian harga produksinya. Bahkan saya pernah menghitung ya rata-rata karena teman saya banyak yang jadi barista pada waktu itu, misalnya untuk kopi seharga 50.000 itu cost produksinya bisa jadi di harga hanya 5.000 sampai 7.500 ya, tidak sampai kemudian di 20%-nya. Jadi sekelasnya mereka itu sudah punya satuan harga jual ya, bahwa mereka akan menjualnya 10 kali lipat itu masih masuk akal ya. Mereka menjual 6 sampai 10 kali lipat masih wajar karena apa? Mereka harus menghitung per square meter mereka sewa tempat ya. Karena kita tahu yang namanya sewa mall itu ada namanya sewa tempat, ada lagi yang namanya service charge ya. Jadi dua komponen biaya ini yang harus mereka masukkan kepada harga jual tadi. Sehingga kalau ada orang yang tidak mengenal teori brand ya, tidak mengenal bisnis, hanya asal ngomong, bisa saja seseorang itu menyebut bahwa wah Starbucks kemahalan. Ya kemahalan itu karena kita tidak pernah masuk ke industrinya itu, kita hanya bisa mencibir, kita hanya kalkulasi dengan uang yang kita punya ya. Sehari-hari ya dalam 1 bulan misalnya uang kita atau kita hanya punya uang jajan dibatasi misalnya 500.000 ya sebulan, maka kita bisa mengatakan kopi Starbucks itu mahal. Tetapi kalau kita bicara bisnis, tentu pebisnis mana yang mau rugi ya. Mereka bisa menjual harganya misalnya 10.000 atau 15.000, tapi mau BEP kapan? Ya, itu masih untung di atas kertas. Tetapi kalau mereka menjual harga 15.000, mungkin store mereka akan terlalu penuh dengan orang. Akibatnya apa? Orang nggak nyaman, orang nggak bisa nugas di situ, nggak bisa bicara bisnis di situ, nggak bisa ngerjain tugas dengan nyaman. Jadi di balik segala macam yang didapatkan oleh konsumen, tentu ada harga yang harus mereka bayar, yaitu dengan harga kopi sebesar 50-60 ribu paling murah. Bahkan, nah ini yang paling terakhir, yaitu additional revenue stream, franchise, server, licensing dan lain sebagainya. Ini adalah revenue stream yang kemudian salah satunya dibebankan kepada barista. Contoh mungkin teman-teman di sini yang pernah mengalami ketika membeli produk Starbucks, tambah 1 tambahan enggak gitu kan. Pak, tambah misalnya apa sih istilahnya garnish atau ditambah topping apa enggak Pak? Ya, itu sarana untuk menaikkan sales itu diberikan ke pundaknya si barista. Jadi sarana marketing itu dua hal yang berbeda dengan yang namanya sales marketing. Biasa jadi kantor pusat dia bertanggung jawab atas materi publikasi, materi marketing, materi layout segala apapun, mereka akan ready. Mereka harus belanja iklan di media massa mana, mereka harus belanja iklan di apapun lah ya. Mereka akan lakukan sebagai kantor pusat. Tetapi untuk masing-masing outlet itu akan diberikan beban-beban yang tersendiri ya. Contoh tadi beban penjualannya tadi tambahan garnish, tambahan topping dan apapun itu diberikan kepada si barista, yang mana barista nanti akan dievaluasi oleh kemudian si senior barista, bahkan kepala tokonya, kamu mampu menjual berapa tambahan ya untuk berapa konsumen, itu yang akan menjadi KPI-nya mereka atau key performance index-nya si para penjual di store tadi. Kita bicara lagi additional revenue stream ya. Contohnya franchise. Jadi mereka pun juga kemudian selain mereka menjual kepada konsumen akhir dalam bentuk kopi yang siap untuk minum, mereka juga menjual franchise-nya ini pada halayak umum yang siap, istilahnya mereka menjadi investor di level lokal lah ya. Di masing-masing tempat mereka juga menyediakan franchise. Di franchise ini mereka pun juga mendapatkan revenue juga atau keuntungan juga yang namanya revenue stream dalam skala pendapatan franchise namanya. Jadi bukan pendapatan produk tapi pendapatan franchise. Ini ada serverware, ada licensing dan ya. Licensing itu maksudnya konteksnya begini teman-teman. Jadi ketika kita franchise Starbucks, udah nanti ada biaya franchise dan nanti ada biaya lisensi. Seringkali biaya lisensi ini sifatnya tahunan ya. Ini yang kemudian ditambahkan untuk ke Starbucks pusat sebagai tambahan pendapatan Starbucks pusat. Ya, itu kurang lebih kita bicara bisnis model kanvas dengan ilustrasi Starbucks. Bagaimana kemudian Starbucks ini merancang bisnisnya dari hulu sampai hilir, dari kulit luar sampai kulit paling dalam. Ini mereka konekkan dengan sebuah kanvas yang terdiri dari 9 blok, yang mana mereka berpikir utamanya di dua hal ini dulu, customer segment dan value proposition.
Nah, sebenarnya teman-teman, ini sudah saya siapkan bagaimana melakukan overview terhadap sebuah bisnis plan ya. Ini ada seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang biasa saya ajukan ketika saya hendak menguji bisnis model atau bisnis plan-nya teman-teman ya. Pertama dari nama usahanya mau apa, badan usahanya ini mau apa, mau perorangan, mau dagang, mau CV. Ini biasanya saya cacah atau biasanya saya tanyain satu persatu nih. Biar apa? Biar seiring sejalan dengan cita-cita tadi mereka ya. Kalau contohnya misalnya di Starbucks ini, dia akan membuat statement saya ingin menjadi perusahaan kopi skala internasional dengan pengalaman minum yang internasional juga, maka nggak bisa dong kalau skala internasional mosok nanti di sini milih CV, itu kan nggak masuk akal ya. Bisa jadi dia pas awal persen terbatas dulu, oke, persen terbatas dengan modal apa? Oke, dengan modal sendiri dulu, dengan modal para pendiri dulu. Oke, di angka berapakah kalian nanti akan membuka investor baru secara tertutup dulu, ya. Oke, setelah tertutup nanti satu waktu mereka akan IPO, mereka akan mencari pendanaan di level lebih jauh lagi, lebih besar lagi, baru nanti mereka bisa membuat TBK. Tetapi patut kemudian saya mempertanyakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian saya ajukan kepada klien. Kemudian ada lagi status dan rasio permodalan. Ini memodal sendiri atau mau pinjaman keluarga, pinjaman teman atau pinjaman perbankan. Ini nanti saya ulik lagi nih, ya seperti halnya ini. Kemudian rencana beroperasi mulai kapan? Oke, ini mau fokus kepada apa? Produk, jasa atau produk dan jasa. Oke, ini mau di industrinya apa? Industri kuliner, di industri tour and travel, atau di industri pendidikan, atau di industri perkebunan, atau industri apa, terserah gitu kan. Oke, lalu jenis usahanya mau apa? Mau bikin coffee shop, mau bikin special tour, mau bikin resto, mau bikin pabrik, mau bikin apa? Ayo kita bahas di sini. Kemudian basis industrinya mau apa nih? Padat karya atau padat modal, atau mix antara padat modal dan padat karya nih. Kebutuhan modalnya berapa? Itu yang kemudian saya kunci lagi. Kemudian jenis aktivitasnya apa ini modelnya? Ada bantuan, ada one to many, ada many to one atau many to many. Nah, juga pertanyaan penting juga saya ajukan juga berupa pernah nggak memiliki teman-teman memiliki usaha sebelumnya? Kalau pernah apa dan sebutkan. Masih nggak hari ini? Kalau sudah tidak ada, kenapa gagalnya? Kenapa ditutupnya? Kenapa? Karena bagian experience teman-teman ini hendak saya tanyakan karena saya hendak juga menguji kecakapan teman-teman ini dalam mengelola organisasi, baik itu barang atau jasanya, atau SDM-nya, atau bahkan dari sisi back office-nya. Back office itu ada apa? Ada akuntansi, ada pajak, ada legal, dan macam-macamnya. Jadi kegagalannya dulu disebabkan apa? Back office-nya, SDM-nya, atau kemudian masalahnya di barang atau jasanya mereka ini yang tidak ketemu dengan segmentasinya tadi ya. Kemudian ini yang banyak saya pertanyakan. Ini secara overview. Kemudian untuk customer segment ya, ini saya tanyakan lagi nih, mass market, apa niche atau segmented atau diversity atau multi-sided platform. Targetnya siapa? Pelanggan baru atau kita akan mengambil pelanggan dari komputer lain ya. Mau targetnya apa? End user atau B2B atau nanti diantaranya misalnya tadi kita franchise tadi yaitu B2B itu bukan end user ya, tetapi kemudian itu perpaduan dengan bisnis yang lain. Oke, ceruk pasarnya mau cowok apa cewek atau kemudian ada cowok dan cewek atau cowok dan cewek digabung gitu kan, multisex gitu. Terus umurnya berapa nih marketnya, pekerjaannya mereka apa, marketmu ini, dengan penghasilan rata-rata per bulan berapa, karena ini nanti akan mencirikan di mana store kita akan tempatkan, tentang harga jual kita berapa, karena market kita memang memiliki misalnya seseorang itu, market kita adalah orang yang dengan penghasilan minimal 10 juta ya. Jadi kalau orang dengan minimal penghasilan 10 juta per bulan, tentu bisa dong membeli sebulan sekali membeli Starbucks yang harganya 50.000 tadi ya. Ini menentukan banyak sekali data ceruk pasar ini yang kemudian saya tanyakan dan saya uji. Harapannya apa? Klien saya nanti bisa memastikan barang atau jasa mereka itu jualnya kepada siapa, dengan harga siapa, dengan garansi mutu seperti apa. Itu yang kemudian saya dalami satu persatu. Kemudian ada lagi value proposition. Ini juga banyak nih pertanyaan yang saya hendak ajukan nanti ke teman-teman ya. Dan segala macamnya, ada value proposition, ada channel, ke 9 blok tadi akan saya kupas satu demi satu ketika saya memiliki klien yang kemudian si dia mengajukan bisnis plan kepada saya, hendak mereview, Mas tolong dong direview, oke displaynya itu siapa untuk kamu atau kamu mau jual dalam bentuk proposal,
oh mau saya jual ke bentuk proposal, oke, nanti saya validasi, atau apa ini untuk kamu sendiri, Mas ini untuk saya sendiri, saya uji dengan berbagai pertanyaan dari A to Z, dari bisnisnya itu sendiri, sampai kemudian logika memilih badan usaha, badan hukum, memilih model perpajakannya nanti mau bagaimana, dan segala sesuatunya saya bahas komplit ya, ketika saya mendapatkan klien yang hendak membuat bisnis plan atau bisnis model. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan secara teori. Monggo bagi teman-teman yang hendak bertanya, silakan. Ini ada Arojaya Makmur. Silakan, Pak Arojaya. Oh, hendak bertanya. Mohon maaf itu yang bocor kayaknya Pak. Halo, Pak Arojaya Makmur. Oh, enggak ya. Oke, demikian teman-teman presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, tolong nanti disampaikan atau nanti bisa disampaikan ke grup. Oh ya, kemudian untuk rekaman pada kesempatan malam hari ini, saya akan kasih rekamannya ini berupa link, nanti akan saya masukkan ke grupnya Adiatma. Grup WhatsApp Adiatma itu apa? Jadi saya memiliki grup WhatsApp, udah 100-an lebih member. Di situ saya rajin berbagi link-link untuk kemudian ketika saya ada kelas gratis seperti ini, saya bagi di situ. Nah, nanti linknya saya bagikan di situ agar teman-teman bisa menyimak, dan link itu hanya tersedia selama 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu biasanya sudah saya tutup. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mendapatkan materi ini malam hari ini, silahkan join di grup WhatsApp Adiatma. Nanti teman-teman akan mendapatkan linknya, nanti akan dibagikan oleh teman saya berupa form dulu, form feedback yang teman-teman bisa isi, dan setelah itu nanti teman-teman akan di-invite untuk masuk ke grup WhatsApp Adiatma. Di situ isinya macam-macam teman-teman saya, ada yang backgroundnya akuntansi, pajak, dan segala sesuatunya. Kadang ada diskusi di situ, tetapi kalau untuk saya menjawab itu forumnya di forum resmi seperti ini, antara live Google Meet ataupun live IG. Silahkan nanti teman-teman tanya di situ. Silakan teman-teman juga bisa nanya di grup, tapi cuman mungkin saya juga tidak bertanggung jawab secara penuh untuk bisa menjawab di grup. Jadi silakan teman-teman kalau hendak ingin saya yang menjawab, teman-teman bisa bertanya di live IG ataupun Google Meet seperti halnya malam hari ini. Begitu teman-teman, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi, saya akan buka kelas lagi bulan depan tanggal 15, yaitu berupa pembukuan handy. Pembukuan handy itu adalah pembukuan yang saya rancang semudah mungkin yang bisa teman-teman pakai UMKM untuk mereka otomatis membuat laporan keuangan ya. Jadi laporannya itu nanti otomatis sifatnya, jadi teman-teman sudah nggak perlu belajar akuntansi yang sangat serius. Ya tetap butuh belajar akuntansi, iya, cuman nggak usah banget-banget. Tapi teman-teman sudah bisa nanti menghasilkan laporan laba rugi dengan metode apa? Dengan metode yaitu metode handy ya. Kita akan jumpa di tanggal 15. Kalau teman-teman nanti pengen bergabung, silahkan lihat postingan saya yang kemudian pembukaan handy itu, silahkan. Biasanya sih caranya cuma gampang, nanti tag komen saya mau ikut, terus tag tiga teman yang lain, kemudian di repost di Instastory, dan kemudian di screenshot dan di DM-kan ke saya. Biar apa? Setelah di DM-kan, biar saya nanti bisa mengirimkan link Google Meet-nya. Ini Pak Aryo Makmur, silahkan kalau ada yang tanya, kok di present dari tadi ya. Oke, nggak ada ya. Begitu kurang lebih teman-teman, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, ada kata-kata yang kemudian apa namanya, ini Pak Fajar ya, mau tanya ya? Halo Pak Fajar? Oh ya udah, oke, begitu saja teman-teman, kita jumpa di kemudian hari. Mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat. Kita sampai di sini dulu, kita jumpa di bulan depan di Google Meet. Kalau untuk live IG, minggu depan saya masih ada live IG, kita jumpa di sana. Salam sehat untuk teman semua. Terima kasih, selamat malam. Malam semua.